Ya, saya ke Mas Eno ya. Mas Eno, kalau dikatakan kejutan yang disiapkan oleh Ahok dan Anies di bulan ini begitu ya, yang disampaikan pada saat 31 Desember kemarin, dikatakan sebagai langkah awal yang baik untuk berkolaborasi memandang tahun 2029. Nah, PDIP melihatnya bagaimana? Ya, yang pasti ini kan sesuatu yang sangat baik, memberikan suatu energi optimisme untuk menyambut 2025 dengan suatu semangat yang sangat positif bahwa ternyata Jakarta makin menyala. Ini kan kalau kita melihat pemandangan yang terjadi di dalam peristiwa tersebut, ini seluruh mantan-mantan gubernur Jakarta yang berkomunikasi dengan baik, bersama-sama ingin membangun Jakarta ke depan dan kemudian bertukar visi tentang berbagai macam. Saya rasa-rasanya kok seperti melihat adegan film Avenger ya Mas, yang mulai berkumpul gitu untuk kemudian bersama-sama menyatukan kekuatan, menyatukan visi dan pemikiran. Nah, persoalan kejutannya apa? Saya rasa kan kalau sudah disebutkan dengan sangat harfiah oleh Pak Anies maupun Pak Ahok bahwa tidak jauh-jauh sampai ke 2029 dulu, tetapi di 2025 di bulan-bulan ini saja kejutan itu akan keluar. Apakah kalau Avenger kumpul kejutannya apa? Nah, ini kan kita yang sama-sama nggak tahu juga. Apakah nanti akan bikin ormas, apakah nanti akan bikin kegiatan bareng, apakah berkaitan dengan pelantikan gubernur baru, apakah akan melawan Thanos bersama-sama. Kita juga masih sama-sama nggak tahu nih. Yang tahu kan Pak Anies dan Pak Ahok secara langsung, secara spesifik tentang apa kejutannya. Tapi pada intinya ini menjadi suatu hadiah yang sangat baik untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kita tahu bahwa beliau berdua, Pak Ahok, Pak Anies, bersama seluruh gubernur Jakarta yang lain yang pernah memimpin Jakarta, punya komunikasi yang baik. Tentu saja ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebagai hadiah yang terbaik untuk menutup tahun 2024. Sementara mungkin itu, Mas Kevin. Ya, Bang Geis, kita tahu bahwa Anies Baswedan berencana untuk membuat ormas. Ada hubungannya dengan itu kejutan antara Ahok dan Anies ini? Ya, terima kasih. Kalau kemarin saya berimajinasi aja ya, karena saya ditanya tentang apa yang dibisikkan Pak Ahok ke Pak Anies. Ya, imajinasi saya mengatakan bahwa Ahok menyatakan kira-kira kayak gini, Nis, lo kan mau buat ormas, ajak-ajak gua gabung dong, supaya kita bisa berbuat kerjasama buat bangsa ini. Itu imajinasi. Tetapi dalam konteks yang lain, saya berpikirnya positifnya begini. Kita mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan ketika proses Pilkada DKI kemarin. Terjadi pembegalan demokrasi, bahkan kalau tidak ada putusan MK, PDIP sebuah partai yang besar pun tidak bisa mencalonkan. Lalu proses itu terbatalkan dengan putusan MK hingga akhirnya Mas Pram bisa mencalonkan diri. Tetapi dengan situasi partai yang seperti kemarin kita lihat, maka kebersamaan Anies dengan Pak Ahok untuk ke depan itu menjadi tambahan kekuatan bagi civil society menjaga demokrasi di Republik ini. Karena kalau melihat perjalanan kemarin dengan proses dikooptasinya semua partai-partai menjadi 12 partai mendukung seorang calon yang sebenarnya adalah pembegalan dan aspirasi warga tidak tersalurkan, maka ini harus dijaga. Nah, dengan kebersamaan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira ini tambahan kekuatan bagi kita semua yang concern kepada proses demokrasi, agar demokrasi ini terjaga sampai 2029, bukan dalam konteks berpasangannya, tapi dalam konteks menjaga demokrasi itu sendiri. Karena kita membutuhkan civil society yang kuat, melihat bagaimana luluh lantaknya partai kemarin menjadi kimples itu. Jadi itu sangat amat tidak menarik bagi kita semua sebagai sebuah bangsa. Dari saya itu dulu. Bang Gis, tapi kalau bisa dikatakan bahwa ini langkah awal kolaborasi keduanya menyambut 2029, pendukung Anies Baswedan sendiri membuka pintu yang lebar begitu untuk peluang itu, kolaborasi dengan Ahok. Oh, sama sekali tidak ada hambatan, itu bagus sekali, karena selama ini pun antara Pak Anies dengan Pak Ahok itu kan sama-sama concernnya pada keadilan sosial. Jadi kalau dikatakan ideologinya sangat berbeda, saya tidak melihat ada perbedaan ideologis di antara keduanya. Karena
Anies itu selalu titik pijaknya adalah pada persoalan keadilan sosial. Bahwa basis masanya berbeda, iya, basis masa. Tetapi kalau dari sisi pandangan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira sama saja. Dua-duanya orang yang concern kepada persoalan-persoalan keadilan sosial. Oke, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.